Pada kesempatan video kali ini kami akan mencoba menyampaikan materi tentang membuat database create, read, update, delete. Jadi istilah CRUD itu yang biasa kita pergunakan istilahnya untuk pemrograman, terutama pemrograman database. Kita akan coba jelaskan di sini. Sebentar, kita buat ini page format tabel. Kenapa sekarang suka aneh page, saya lupa. Sebentar, kita akan coba page stylenya kita landscape. Oke, jadi ada CRUD. Sebentar, oke, istilahnya CRUD kan. CRUD ini create, read, update, dan delete. Nah, kita akan coba ke semuanya ini. Pada satu season ini kita membuat menjalankan proses dari create, read, update, delete. Yang dibutuhkan yang pertama, untuk kita menggunakan database-nya menggunakan SQLite, Python-nya tetap menggunakan Flash. Nanti yang Django nanti kita akan coba belakangan. Tapi yang pertama ini yang masih di session video-video sebelumnya. Jadi kita coba akan menggunakan Flash. Nah, database-nya yang perlu dibutuhkan oleh teman-teman itu menggunakan SQLite. Jadi silakan download saja namanya SQLite Browser. SQLite Browser, oke. Nama ini silakan bagi para pengguna Windows juga bisa, jadi silakan download. Tapi kalau untuk pengguna Ubuntu, pengguna Linux itu disesuaikan dengan proses instalasinya ya. Kalau Debian atau Ubuntu dan sekelasnya berbasis deb itu bisa langsung sudo apt install SQLite Browser. Oke, browser. Oke. Kalau CentOS, kemudian yang berbasis Red Hat, RPMS, CentOS, kemudian Fedora dan lain sebagainya, itu bisa pakai yum install SQLite Browser. Oke. Ini kebutuhan yang saat ini kita akan coba latihkan. Kalau sudah diinstal biasanya sudah ada, tinggal buka database di SQLite browsernya. Oke, yang kita butuhkan lagi adalah namanya PyCharm Community. Jadi kalau teman-teman yang belum install, silakan download saja PyCharm. Tapi ambil yang, kalau mau yang berbayar bagus karena memang lebih komplit. Kalaupun tidak ya silahkan coba yang Community Edition. Tapi memang Community Edition ini ketika kita menggunakan Flash itu dia tidak mendukung, bukan tidak mendukung. Jadi prosesnya tidak dia sampaikan bahwa dia tidak mendukung untuk Flash. Jadi harus yang bukan Community Edition. Selesai kan teman-teman boleh download. Setelah di-download kemudian teman-teman install. Nanti kita akan coba kasih video lagi bagaimana cara menginstal PyCharm. Kita aktifkan PyCharm Community Edition-nya. Kemudian ketika sudah tampil seperti ini, kita buat create new project. Kita akan buat project baru, belajar CRUD. Belajar CRUD. Mudah-mudahan suaranya bagus saat kami lakukan perekaman. Create. Oke. Selanjutnya di bahasan sebelumnya bahwa untuk Python itu kita harus ada dua folder, terutama plus. Django juga sama, jadi ada folder directory static, kemudian ada directory namanya templates. Oke. Jadi static ini nanti berisi file-file CSS, JS dan lain sebagainya. Kalau template berisi file HTML-nya.
Selanjutnya kita buatkan file scriptnya. Belajar CRUD, saya buat saja belajar CRUD. Sebenarnya ini nama file sesuai suka-suka, atau yang penting teman-teman nanti bisa mengerti prosesnya, itu nggak ada masalah. Belajar CRUD tidak ada ketetapan, tidak ada ketetapan dia harus main, tidak ada ketetapan. Itu yang penting bagaimana prosesnya kita bisa panggil script itu bisa jalan. Belajar CRUD PI. Oke, sekarang kita akan bikin berapa baris, bagaimana plus bekerja, kemudian memfungsikan proses dari CRUD tersebut. Oke, from kita lihat saja berapa baris. From plus import plus koma yang kita panggil nanti render template dulu. Oke. Kemudian import SQLite 3 karena kita pakai SQLite 3. Lanjut kita panggil app sama dengan plus, kita buat dulu name kok nama name URL static path. Oke. Selanjutnya kita buat root. Jadi kita hitung saja baris untuk menjalankan aplikasi ini. Kemudian mohon maaf ini padnya kurang tanda. Oke, 2. Selanjut kita buat rootnya app root. Oke, open definisi didefinisikan ini sebagai indeks. Kita indeks render template, return render template ini jalankan. Nanti kita simpan nama filenya di sini index.html ya. Oke, sudah upload. Kemudian kita jalankan app key secret key. Ini tujuannya untuk session, karena nanti kita pakai ini untuk session. Tapi belum dulu, kita tulis aja dulu biar gampang. Secret key ini terserah, kalau bisa di key Anda, kalau bisa Anda buat dulu di di decode dan sebagainya. Oke, upgrade if name sama dengan main, jika dia adalah yang main. If name ini main, if name sama dengan main. Oke, maka dia harus running. App run debug, kita buat true biar kelihatan, dan kita akan simpan di port berapa. Oke, port berapa, port misalkan 3200. Oke, sudah, ini udah jadi. Nah, kenapa di sini kalau pakai di sini import SQLite-nya belum ada, karena kita nanti belum buat tanggil. Jadi segini saja sudah jalan, kita tinggal tambahkan template di sini. File kita buat di bawah template itu adalah index.html. Oke, kita buat di sini HTML. Oke, kita buat HTML H2 lah, belajar CRUD. Kita akan masuk ke belajar CRUD plus. Oke. Jadi maksudnya CRUD ini CRUD database ya, CRUD database. Nanti ada masalah lagi. Apakah database ada CRUD flash ada CRUD. Oke, jadi kita akan buatin udah buat nih. Jadi perintah ini kita akan coba jalankan. Maaf ini kurang R. Kita jalankan, terminal aktif, berarti kita jalankan belajar CRUD-nya, yaitu Python 3 belajar CRUD. Oke, langsung sudah jalan nih, berarti di HTTP di portnya 3200 127.001 3200. Oke, kita sudah belajar database. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan database-nya. Jadi kita buat dulu database menggunakan browser SQLite.
kita buat new database karena tadi kita buatnya di bawah PCAM project, kemudian ada belajar CRUD, kemudian kita akan coba belajar CRUD ya. Di sini kita kasih nama database-nya namanya CRUD. CRUD.db atau Esquilat terserah lah, yang dia ngerti ini kok. Oke, sudah, berarti kita buat nama peserta. Siswa atau ya jangan siswa, kalau tingkatannya ya mahasiswa lah ya, mahasiswa. Di sini tak buat nomor, kemudian auto integer nomor nama mahasiswanya. Oke, teks, kemudian alamat prodi program studi. Oke, contoh dulu ya, kita contoh. Nah, teman-teman, di database Esquilat itu memang ada kekurangan, tapi bukan berarti dengan kekurangannya ini karena dia punya tipenya sedikit sekali, tipe di database-nya, tapi tidak ada tanggal dan sebagainya. Si tanggal itu nanti sebenarnya prosesnya di script database, di script Python-nya. Jadi si Python yang akan mencoba mereduksikan tanggal, jadi membuat format tanggal, kemudian nanti tampilnya adalah teks. Nanti teksnya ini string panggil lagi sama si Python, dipanggil setelah database dikeluarkan, itu dikonvert lagi menjadi tanggal. Jadi memang agak sedikit, tapi ini sudah powerful dalam artian kalau bertemu dengan si Python enak banget gitu loh. Cepat dan powerful banget. Klik OK, berarti kita sudah buat database-nya nomor, nama, alamat, prodi. Oke, selesai. Kita write and change, write kita tulis. Selanjutnya kita tambahkan lagi di prosesnya di sini, bahwa di indeks HTML itu kita tambahkan form. Oke. Kita pilih di sini, kita bikin pilihan ya, biar break LI, kita buat saja pilihan-pilihan, maksudnya LI aharep, saya buat sederhana ya, create. Oke, nanti dia meng-create, sebentar, create buat data. Jadi kita latihan, biar ini latihannya langsung teman-teman ngelihat langsung bikinnya. L-nya besar, ngaco saudara-saudara, tapi nggak masalah sih. Kemudian lagi untuk padahal kita copy saja ya, jadi nggak pada pusing. Kita copy, kita buat ini create sekarang, kemudian read ya, read ini baca data, kemudian kita coba nanti namanya CRU update ya, update data, ubah, gitu kan, kita merubah data, kemudian delete, delete. Saya buat ini biar teman-teman tahu prosesnya satu, nanti tinggal dikembangin saja di proses pemrograman, digabungkan dengan tampilan yang lebih bagus lagi. Hapus. Oke. Jadi bentuknya seperti ini kan. Jadi kalau kita lihat itu, oke. Jadi ada buat data, baca data, ubah data, hapus data. Berarti pada saat klik buat data belum ada, kemudian nanti kita buat create, kemudian dibaca data, buat read. Selanjutnya ubah data, berarti update. Nah, sekarang kita buat 1 2 3 4. Berarti ada 4. Berapa nih? 1 2 3 4 root yang harus kita buat, tambahkan. Kita buat saja, nggak ada masalah. C rootnya adalah create, nanti isinya beda-beda ya, isinya beda-beda. Create selanjut adalah create read ya, read baca database, read. Selanjutnya update. Dan terakhir adalah delete. Oke. Delete. Oke, good question. Oke. Oke. Jadi prosesnya
kita buat sudah tadi yang indeksnya sudah, sekarang create. Nah, sekarang create ini adalah prosesnya kita buat form gitu kan. Kita buat form create. Oke, saya buat dulu file namanya file new file create HTML. Oke. Saya akan buat di sini dia ngirim data gitu lah. Jadi ngirim bikin form HTML. Kebiasaan ya tangannya. Kita buat form, bikin form, method post, actionnya adalah ke create. Oke, dia akan masuk ke situ lagi. Oke, berarti kita buat di sini H1 atau 2 input data latihan. Kok kebiasaan sih, input data latihan CRUD. Oke, kita kasih di sini berarti pelah atau label sama aja. Nama. Oke, nama saya kasih namanya di bawahnya inputnya sebagai name, nama. Oke, saya lanjut lagi. P nih kalau nggak di break nanti di samping deh. Oke, saya break juga. Break padahal apa ya, lupa saya untuk turun ke bawah. Udahlah, ini dulu page nama, kemudian alamat ya, kita buat tadi itu alamat, kita ganti alamat. Oke, sama prodi ya, kita buat sama prodi. Jadi saya bilang, makanya kalau copy paste boleh lakukan copy paste tapi sama coding Anda gitu aja kan logikanya. Kalau diketik itu ya kayak gini, memang agak lama, tapi teman-teman mudah-mudahan malah jadi ngerti lah kalau saya ketik satu-satu kayak gini. Tapi kalau untuk ngejar targetnya kayak kemarin di video-video sebelumnya di live streaming, saya cobanya adalah copy paste karena mengejar waktu. Nah, kalau sekarang kita coba time lama, waktunya lama, jadi kita coba satu persatu. Alamat program studi. Oke, studi itu anggap ya. Di sini prodi. Oke, prodi. Oke, jadi pada saat nanti dibuka create-nya, oke, ini create di sini, di create buka nih, create, dia klik buka ke sini, dilihat di sini, ini bukanya ke create HTML, kita buat create HTML. Jadi pada saat seperti ini, maka ketika buat data berarti ada di sini. Nama, alamat, program studi. Oke ya. Ini sudah jadi nih. Jadi nama, berarti kita tinggal tambahkan submit untuk ngirim datanya. Belum submit. Break. Ini aku kok bingung kok. Break. Alamat nggak di break, bagus ya. Iyalah, aku nggak ngerti lah. Tar aja dulu. Form kita tambahkan lagi di sini. Button tipenya adalah submit, kita kirim, tambah data. Oke, jadi kalau ditambah data di create ini, apa yang terjadi kalau kita lihat kan begini ya, create, maka kalau kita mau tambah data itu pasti metodenya allow. Karena kenapa metodenya allow, not allow? Karena belum kita buatkan perintah untuk si ini 1, 2, 3 ini di write di database gitu. Di database ini belum ada perintah nih. Berarti kita buatkan perintah Python-nya di sini, bagaimana dia connect ke database di sini, connect ke database, kemudian perintahnya menambahkan data yang kita kirim. Di sini harus ditambahkan metode dulu. Metodenya metode sama dengan get dan or post. Oke,
Jadi get post. Jadi metodenya kita buat berarti metodenya sama seperti proses yang di depan. Kemudian di sini if request. Jadi kalau ada request, kok nggak mau requestnya langsung if request kok. If request kayaknya harus ditambahkan request di sini. Request, oke. Request jika ada permintaan metode ada jika ada yang ngepost gitu. Ini kan, jadi jika ada saya turunkan dulu. Bandel. Jadi if request method post, ini ngepost itu artinya ada metode di sini karena kan di sini ada metode post kan, action. Jadi perintah ngirim. Nah, di si form ini diklik berarti dikirim ke proses action create, ditangkap di sini. Kemudian di sini baru kita tangkap lagi, kasih if request metodenya udah jelas, berarti kita lihat name formnya. Kita buat namanya nama menjadi variabel alias dari request form. Oke, karena kita tadi pakai form ada nama ini dari mana? Ini pertanyaannya request form. Ini nanti request form itu nanti bisa dilihat ini adalah bagian dari Flash sendiri. Request nih, kalau saya klik gitu, ini adalah bagian dari si Flash gitu. Oke. Jadi paket Flashnya. Oke. Nah, di sini tak tambahin nama sudah, kemudian alamat. Saya buat alamat sama dengan request titik form sebentar alamat gitu kan. Kemudian kok loncat ya, prodi itu sama dengan request titik form prodi. Oke, kenapa suka tipe? Oke, prodi alamat. Nah, kita lihat dicek di create, di sini ada name-nya nih. Ini name nama. Name. Jadi harus pakai name, jangan pakai ID. Oke, jadi Python nangkepnya cuma name, jangan pakai ID. Kalau ID untuk Java. Name-nya di sini juga ganti nama tadi adalah kedua alamat, yang ketiga adalah prodi. Jadi 1 2 3. Jadi si input yang kita nama ya sesuatu yang kita isi di kotak input ini, kotak input namanya adalah prodi, nanti ditangkap di sini, nanti dirubah lagi di sini dijadikan variabel prodi namanya. Selanjutnya kita connect ke database-nya. Jadi kalau ada permintaan baru ada koneksi database db sama dengan SQLite 3 connect. Dia harus connect ke database. Nah, database-nya yang kita buat itu adalah CRUD. Tadi kita buat ini filenya, database-nya adalah CRUD.db. Oke, CRUD.db. Sudah nih ya. Jadi db database connect. Nah, sekarang kita juga butuh untuk mengaktifkan database yang sudah. Jadi database-nya ini udah connect nih. Itu kita aktifkan cursor. Oke. Ya sudah aktif. Kok loncat sih? Oke, berarti tinggal prosesnya sekarang cur execute. Jadi cur ini melakukan prosesnya. Jadi kalau tanpa ini kita tidak akan bisa melakukan eksekusi selanjutnya. Ini ada perintahnya di modul import di SQLite 3. SQLite 3 itu ada di dalam Python-nya langsung. Oke, execute flash execute berarti kita insert into ke dalam tadi kita buat namanya di CRUD itu apa sih namanya, mahasiswa. Insert into tabelnya adalah mahasiswa, di mana insert into mahasiswa kita akan memasukkan
3 tabel, yaitu nama, koma, kemudian alamat dan prodi. Oke, 3 alamat prodi, kemudian values. Ini kebiasaan sekali. Value-nya adalah yang dikirimkan adalah nama, alamat dan prodi. Cara masukkannya ini dia harus dijadikan string. Oke, ini masih variabel. Kalau kita masukkan nama dia nggak ngerti karena yang dimasukkan ini sebenarnya variabel stringnya dia. Jadi palus quote, double quote, plus kemudian ditambah nama. Oke, ini jadi yang dimasukkan ini. Oke, nama sebentar tak tutup dulu di sini. Nama, saya copy saja nama, kemudian alamat dan prodi. Oke, kita Ctrl C, V, alamat. Oke, selanjutnya adalah prodi. Oke, sudah cukup segini, prodi, selesai. Oke, jadi kalau sudah kita selesai, berarti harus di commit. Commit itu artinya nge-write langsung db commit. Selesai. Kalau sudah selesai, database-nya sudah selesai, berarti dia harus nampilkan lagi sebuah file. Misalkan filenya adalah berhasil. Berarti ketika dia ngetik nyimpan, berarti dia berhasil. Di sini kita buatkanlah di bawah template new file berhasil. HTML, saya akan input lah buat berhasil HTML gitu. HTML. Kebiasaan sekali. Oke, H2 berhasil simpan data. Kalau di sini saya buatkan lagi, saya kopikan lagi. Ini kan kalau udah berhasil dia mau ngapain di sini, saya kopikan di indeks. Ini kan ada WL ini, saya kopikan saja. Copy, saya berhasil. Selanjutnya dia prosesnya terserah mau ngapain lagi, mau create lagi, mau baca data atau mau ubah atau hapus. Oke, selesai. Jadi pada saat nanti dia di create berhasil, ini tambah data klik, ngirim, ngepost, kemudian ditangkap di sini, di insert data, kemudian dia berhasil ada pilihan. Coba kita tes. Sebentar, salah, tadi belum di running ya. Nah, ini ada masalah berarti biasanya. Oke, Rasintak kita jalanin Python 3 belajar root. Sudah run. Oke. Kan pertama dibuka kan. Sudah dibuka, berarti kita akan buat data. Buat data kita masukkan nama saya, alamat Jakarta, program studi matematika. Oke. Contoh. Tambah data, berarti dia akan mengatakan berhasil simpan data. Oke. Tapi mestinya berhasil simpan data. Mau ngapain lagi? Mau buat data lagi, atau mau baca data, atau mau ubah data, atau hapus data. Misalkan kita mau buat data lagi, tambah lagi siapa namanya, Serigala Ganteng. Contoh lah ya ini. Alamat Jakarta. Saya tes coba program studi, program studinya matematika. Ini coba ya iseng ya, tambah data. Oke, berarti dia udah 2 data yang disimpan, ya kan? 2 data kita coba, kita lihat, kita browse, lihat datanya sudah ada, saya Jakarta matematika. Oke, coba lagi kita tambahkan buat data, nama Roy, alamat Jakarta, program studi matematika. Misal tambah data, berarti udah 3 tuh ya. 3. Oke, kita nggak ada kan, belum di refresh. Oke, Roy sudah masuk. Kita baca buat data lagi. Ini contoh saja. Anda alamat Jakarta, program studi matematika. Ini contoh dulu ini contoh. Oke, sip. Berarti data sudah kita bisa create ya. Kita sudah bisa nge-create database. Nah, sekarang ini kita akan panggil atau kita baca, kita read. Jadi data ini yang di database ini dipanggil di HTML. Berarti kita tinggal tambahkan lagi. Berarti tadi di sini ada yang namanya perintah read ya. Read. Nah, caranya di read ini langsung saja kita lakukan eksekusi connect ke database db SQLite
db sama dengan SQLite3.connect ke database yang namanya CRUD. Oke, CRUD.db. Sudah. Kemudian cur execute, astaga, cur sama dengan db kursor, aktifin dulu. Kalau sudah aktif baru kita melakukan eksekusi. Oke, kita lakukan eksekusi. Eksekusinya adalah select semuanya. Jadi semua yang ada di database kita select from mahasiswa. Jadi seluruh data yang itu kita panggil. Selanjutnya di sini hasilnya. Nah, ini kita bikin variabel hasilnya untuk menjelaskan. Ini masih proses di execute. Kita panggil semuanya cur fetch all. Oke, ini sudah kita fetch all. Berarti semua sudah dipanggil dan sudah tersimpan di sini nih. Di variabel ini isinya adalah semua yang diselect. Oke, hasilnya ini isinya adalah semua yang ada di select. Nah, tambahkan di sini bukan indeks, tapi kita buat nanti filenya lagi namanya read.html. Kita tambahkan di sini hasilnya. Jadi si variabel ini kita panggil, yang ini nih. Ini kita panggil dengan tujuan agar nanti isi fetch all dari seluruh select ini, ya kan kita execute select nih. Itu nanti bisa ditampilkan di HTML. Oke. Hasilnya. Nah, untuk nampilkan nanti pakai Jinja, istilahnya pakai Jinja 2. Tapi tidak perlu dipanggil di sini karena HTML-nya udah otomatis dia sudah manggil ke Jinja 2. Oke, sudah, kita buatkan file lagi template, namanya di sini file nama template sebenarnya read.html. .html. Oke, read.html saya akan buat HTML. Nanti sama copy, tapi yang nggak usah lah. HTML H2A1 lah ya. Ini hasil read data. Oke, hasil read data kita bikin tabel. Tabelnya adalah row tr row, oke, td kolom. Nah, kolomnya kita buat ini nama, nomor, nama dulu, nanti kita gampang yang untuk melihat. Nah, ininya td lagi, td alamat. Tangan ini memang bandel, suka salah. Kemudian alamat, td, dan program studi. Oke, studi. Oke. Sudah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita belum panggil isinya ya. Kalau kita baca itu jadi kayak gini kan, nama, alamat, program studi. Jadi di bawahnya ada nama, alamat, program studi. Nah, kita coba set. Oke, di sini kita panggil isinya. Cara manggilnya di tr-nya saya copy. Oke, saya akan lakukan pengulangan data. Jadi datanya dipanggil pengulangannya di sini. Jadi row gitu ya. Per baris set di sini kita pasang jinjanya. Jinjanya istilahnya kayak gini. Ini perintah untuk panggil for si isinya. Isi in isinya. Coba kita lihat di sini isinya kan. Oke. Hasilnya kok isinya. Hasilnya. Di read di sini hasilnya. In hasilnya. Oke, just di sini for ini hasilnya kita ganti di sini bukan nama, tapi isinya di bawah kan row-nya. Berarti isi kolom 1. Oke, kolom 1 itu berarti adalah ini. Ini kolom 0, nomor itu 0, nama 1, ini 2, ini 3. Oke. Jadi nama itu berarti di kolom 1. Saya copy lagi biar gampang. Oke, isi 2, kemudian program studi itu adalah di kolom 3. Just kolom 3. Just test. Jadi udah, ini for isinya tuh ini hasil. Ini yang looping ya. Perintah loopnya. Jadi perintah loopnya bisa dilakukan dieksekusi menggunakan Jinja. Kita tutup N4. Bahkan if juga bisa di Jinja. Jadi if
jika ini enggak jadi sebenarnya di template-nya itu bisa dijalankan perintah bahasa program yang bisa kita kenal kemudian dieksekusinya menggunakan Jinja for and for, tapi hanya beberapa sih, nggak semuanya. Kayak looping, for if, kemudian include dan lain sebagainya. Oke, selesai. Jadi datanya sekarang sudah dipanggil. Oke, kita lihat. Kalau tadi belum kepanggil, sekarang sudah kepanggil. Jadi ada saya, Jakarta Matematika, Ganteng Jakarta Matematika, Roy, Anda Jakarta Matematika. Di sini saya harus tak kasih link lagi untuk ke depan ya, ke indeks. Saya tambahkan di sini di bawah tabel break. Kita buat arep masuk ke arep, kita masuk ke garis miring ya, garis miring kembali ke depan. Oke, sip. Sudah, berarti ini database-nya sudah. Coba kita kembali ke depan, berarti ada 4 ya, 1. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan lagi, misalkan Pahit Indonesia. Saya coba ya, ini Indonesia, alamat Jakarta, program studi komputer misal ya. Oke, tambah data. Oke, berarti kita lihat tadi dibuat data, berarti kalau kita baca datanya sudah ada Indonesia Jakarta komputer. Jadi ini sudah jalan read-nya. Berarti kita kembali, berarti sekarang ini baca datanya sudah. Kita akan berubah data ini. Oke. Jadi kalau berubah berarti diklik, dia harus ngebaca barisnya keberapa. Oke, kita buatkan lagi. Sekarang kalau untuk ubah saya akan tambahkan sebentar, saya akan tambahkan ini nggak ada link ke depan, ini saya bingung. Ntar saya baca. Nah, dibaca ini saya akan kasih tombol untuk dia ngebaca file, ngebaca ini baris ini, kemudian dia edit. Oke. Set. Kita balik lagi ke nama. Ini sebenarnya bisa kita buat si isi 1 ini sebagai input. Oke, jadi sini kita ganti contoh lah ya. Ini input tipe hidden. Oke. Tipe hidden nggak kelihatan. Nah, jadi PR. Jadi kalau misalkan dia klik, saya pengen di sini ada form sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Saya numpuk bermainnya, main tampak tumpuk aja. Oke ya. Jadi saya input hidden, ini value-nya adalah isi 0. Isi 0 itu baris berarti kan ya. Saya tambahkan ini di read ya, value-nya adalah ini. Jadi isi 0 itu baris. Jadi pada saat saya form di sini udah kan, saya tambahkan sudah input. Di TD sini saya tambahkan aksi. Oke, saya tambahkan aksi. Di kotak sini saya tambahkan TD-nya ke tombol. TD adalah tipenya button. Oke, tipe submit. Oke, just. Ini adalah edit. Oke, saya buat gini. Jadi kalau kita lihat hasilnya kayak gini. Kok saya malah buka kemana gitu ya. Read. Nah, udah kan? Jadi ini tuh kita panggil edit. Jadi kita akan ngedit baris saya. Nanti kalau ketika diklik ini berarti dia akan ngedit baris ke saya. Kemudian Ganteng Roy. Oke, kita lihat. Ini udah benar, edit, kemudian form. Ini actionnya kemana? Karena ini mengeksekusi satu baris. Form action ke
kita ganti ke update. Nah, kita ke update method post. Oke, jadi klik value-nya ini, tipenya mana? Pasin tipenya. Nah, yang kurang adalah name. Kita kasih nama. Nama sama dengan nomor. Set nomor. Oke ya. Nomor itu ngirimnya angka 0 tersembunyi. Jadi ini kita buat tersembunyi. 0 ini isi 0 berarti adalah baris ya. Baris kolom yang menyatakan nomor. Oke. Ini. Nah, sekarang kita tangkap lagi di sini di belajar CRUD. Nah, di sini read ya. Read sekarang ke update. Update sama saja kayak tadi, method sama dengan get. Get post. Oke, berarti ditangkap sama si update ya. If request set, if request apa tadi? If request apa ya? Method. If request method sama dengan adalah post. Jadi kalau ada permintaan post, kita cek sekarang adalah method kurang 2 nih, harusnya 2 nih, nggak bisa 1 ya kan. Jadi if request method post, kita tangkap tadi adalah nomor ini sama dengan gitu kan, nomor sama dengan request form tadi namanya adalah nomor. Jadi si nomor ini, atau saya buat sini nom lah ya, biar nggak bedain. Request form nomor itu di read, kita lihat di sini akan ada name. I got name nomor. Oke, name-nya nomor. Kemudian nomor itu di sini. Oke. Si nomor itu udah ada value-nya. Value-nya itu diambil pada saat tadi kita di sini kita panggil kan, kebaca kan di sini, di select all kan semua di sini, di ini nih mana, di select semuanya kan, sebenarnya dipanggil semua kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, dipanggil kemudian masuk ke sini. Oke, nomornya sudah, berarti kita akan nyari si nomor ini. Si nomor itu siapa kan gitu. Jadi kita mohon maaf, kita copy dulu database-nya, kita jalankan di sini saja, gampang. Ctrl C. Set. V. Kita selectnya berapa from mahasiswa, where no sama dengan nomornya adalah ini kan. Nomornya adalah ini yang kita nggak yang tersembunyi tadi, yang hidden itu. Type inputnya hidden itu. Klik nom gitu. Oke, tambah. Oke, saya. Jadi ini dia akan nyari select isinya apa aja dari mahasiswa tersebut, where di mana nomornya adalah nomor yang tersembunyi di sini. Nah, oke. Saya. Nah, kalau sudah ketemu, kita jangan curve fetch all tapi curve fetch one. Oke. Nah, curve fetch one, kemudian hasilnya ini isi ya, kita ganti isi update, isi yang mau diupdate gitu ya. Nah, kemudian kita render template lagi, sama kita panggil render template, kemudian yang kita panggil render template di sini kita buat update. Oke. Si update ini berarti sama seperti ini, kita copy lah ya, grid-nya kita copy, tapi kita ganti jadi update. File update.html. Oke, kita paste. Ini bukan input data latihan lagi, tapi update. Nama, input nama. Nah, kita baru panggil hasilnya di sini.
Berarti di sini belajar create karena sudah ada return, di sini update HTML dipanggil isi update. Isi update sama dengan isi update. Jadi kita panggil isi update-nya. Hasil curve fetch1. Fetch1 itu satu baris ya. Kita dianggap ini kita manggil satu baris, berarti kita tinggal panggil di sini di bagian update. Mana update? Nah, oke. Nama ini input, nama tetap name karena nanti kita akan ngupdate ya. Nama, input, value. Nah, barulah di sini value-nya adalah kurung buka tadi apa di sini yang dihasilkan adalah apa di sini? Isi update isi update ya, isi update. Berhasil create update, ini adalah isi update. Isi update. Isi update kan belum dijelasin keberapa. Isi update 1 berarti adalah baris ke kolom ke 1. Oke. Nah, nama itu kolom ke 1 berarti kita tinggal copy aja di sini. Set, kita copy di alamat, dari sini value kita ganti lagi 2. Ini prodi ya 3. Oke, sudah di sini kita akan update data. Kita ganti update ini ke post action ke update. Coba kita lihat apa yang salah, nanti kita lihat. Saya perasaan ada yang feel salah nih, tapi taruh kita coba dulu. Berarti ketika sudah read, ketika klik edit ini, maka kita akan tahu nih saya kembali lagi ya. Klik ganteng, saya edit berarti ganteng yang kebuka. Oke. Saya ketik Anda di klik edit berarti Anda yang terbuka. Nah, ketika saya update datanya ini harus dirubah kan gitu. Saya belum klik update-nya dulu. Coba ini itu bukanya ke update. Submit form post. Berarti dia harus buat lagi dong ketika ngupdate ini untuk melakukan eksekusi karena sudah dipakai nih postnya. Di update. Harusnya sih jangan salah sih saya tadi saya rubah, tapi biarin ini kalau sambil jalan teman-teman daripada nanti keganggu lagi kita kasih ini dulu ya, biar ini dulu kita tamatin dulu deh. Nah, tadi itu ada post gitu kan, post di sini. Sekarang kita kasih lagi lah di sini C ganti. Jadi di sini ya. Ini prosesnya saya copy dulu, Ctrl C. Isi update. Tadi update, sekarang isinya yang diupdate. Nggak kenapa-napa. Isinya update. Isi update itu berarti sama tadi. Jadi yang dikirim sekarang si update-nya. Ketika disubmit, kirim ke sini. Isi update. Oke, isi update. Jadi update dikirim ke isi update. Nah, kalau kita rubah isinya berarti dia. Nah, harus ada disembunyiin lagi salah satu nomor. Saya input nama name sama dengan nomor. Ini saya sembunyiin. Type submit. Kemudian input nama, nomor, type submit. Dah. Value-nya adalah ini isi update 0. Oke, Ctrl C, isi update 0. Sip. Z. Oke, 1 2. Oke, ini 0. Nah, pada saat isi update 0 itu berarti 0. Angkanya, baris nomor. Oke, kolom nomor, ini kolom nomor, ini kolom nama, ini kolom alamat, ini kolom prodi. Pada saat diupdate, nanti dia lakukan dicek dulu where keberapa. Oke. Where keberapanya itu berarti di sini ada request masuk ya. Nah, saya ganti nomor, kemudian nama. Saya singkat nih kali ini. Requestnya adalah nama yang dikirim. Kita tangkap. Kemudian di sini ada lagi nama tadi alamat ala. Saya contoh aja, alay banget dah. Oke, di sini ala ditambah lagi dengan alamat ala sama nomor, nama, alamat, prod. Ya saya gini prodi. Oke, jadi 3 ini 1 2 3 4. Nah, chess gitu kan, mana sih di
update. Ini kan dia ngirim namanya, nomor, nama, alamat, prodi, udah bener. Terus dikirim submit, tangkap sama sini, langsung diisi update. Terus di sini ya samalah, berarti ini ganti kalimatnya, bukan select melainkan update. Update update set. Jadi kita akan update sebentar, update siapa sih dari nama mahasiswa ya, tabelnya lupa saya, mahasiswa ya bener. Update mahasiswa set. Nah, set berarti kita ganti isi tabelnya, berarti nama sama dengan siapa, nama sama dengan nama, tapi nama itu namanya begini, set tambah 6, terus quote single quote. Oke, nama set kita copy, berarti yang kita tambah set lagi adalah nama, kemudian alamat ya. Alamat ini alam, saya bikin alam di sininya, saya paste lagi nama. Oke, di sini prodi ya, di kolom prodinya jadi prod where. Nah, di sini kita nggak tahu ini where di mana, where no-nya sama dengan adalah yang di sini di nom ya. Kan kita tadi ngepost nom tapi di hidden. Tes ditambah nom. Oke, selesai. Jadi prod bukan pro, nggak ada pro, kurang deh. Oke, sudah nih. Jadi kur isi di sini kita langsung kita lanjutkan dengan db commit. Jadi kalau sudah langsung di commit, mana isi update, kita hapus db titik commit. Sip. Nah, jadi post nomor, nama, alamat, prodi, recruit, dia kan connect langsung ke update nih, alamat, masukkan. Nah, setting. Nah, kalau sudah berhasil, kita di sini kita buat berhasil lagi, berhasil update. Berhasil aja, nggak kenapa-napa. Jadi si file berhasil tadi sudah bisa dipakai lagi lah. Ini berhasil, nanti berhasil berarti dia akan bisa diupdate. Sudah diupdate. Berarti kita coba ya sekarang. Sebentar, kan cancel, saya balik dulu, saya ulangi lagi ya. Oke, sudah buat data, sudah, kemudian wah, namanya saya kalau saya Wabur, alamat Jakarta. Oke, program studi matematika. Oke, kita jadi tambah data kan. Oke, tambah. Kita baca ada Wabur kan, ini kita ternyata salah gitu loh. Jakarta. Dia rumahnya bukan di Jakarta, alamatnya ternyata adalah di Bogor. Misalkan diedit. Kan ada nomor nih. Tuh kan. Saya ini harus di hidden dulu, di hidden. My god, di hidden. Di update di sini input tipe submit. Salah, bukan submit cuy, ini tipenya adalah hidden. Oke. Dihapus. Set, kita lihat lagi hasilnya. Mohon maaf baca data. Nah, kita Wabur kita mau edit, hidden kan, Wabur kita edit nih, namanya alamatnya bukan di Jakarta. Alamatnya ada di Bandung. Bogor. Ketik. Nah, nanti ketika kita update Bogor, kebiasaan banget ini keyboardnya ini. Coba kita baca lagi datanya, ini sudah berubah. Wabur udah di Bogor. Ini program studinya. Nah, kita lihat nih ada ngaco nih di sini. Isi update-nya 3, saudara-saudara. Pantesan dia jadi berubah sendiri. Oke.
Waabur Bogor biologi misalkan. Update. Coba kita lihat, kita baca datanya. Sekarang baca datanya sudah Waabur Bogor biologi. Lalu bagaimana proses ngedelete? Kan gitu. Jadi Waabur Bogor biologi. Sekarang ini komputer salah nih, J-nya kurang gede gitu kan. J Jakarta. Kita edit kurang. Kan. Kita baca lagi Jakarta. Udah, ini salah nih, edit. Tak edit Jakarta. Baca data, ubah sudah. Ini ubah. Salah tadi. Udah tanggung, kenapa-napa. Kita cobanya di sini aja, dibaca aja. Jadi ubah nggak perlu. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan tombol di sini. Ini kan edit ya. Ini edit. Sekarang kita tombol delete. Delete itu untuk menghapus saya atau siapa yang ada di sini. Kita kembali ke sini, tambahkan di read itu ada tombol di submit ya. Sebenarnya kalau ini kita tidak akan coba multi submit ya, multi di button ini kan optionnya post. Sebenarnya kita bisa bikin di sini value, itu nanti namanya multi. Pada materi kali ini saya tidak akan mencoba menjelaskan multinya, masih sistem singlenya ya. Jadi saya copy ini aja dulu, read, kemudian saya buat file hapus, new delete ya, file delete titik HTML. Saya copy, tapi di sini saya ganti perintahnya menjadi hapus. Saya ganti perintahnya menjadi hapus. Nanti ini larinya menjadi hapus, delete. Jadi nanti untuk menghapus nomor per baris. Jadi sederhananya kayak gini, kita copy lagi hasil read data, kemudian di sini delete. Nah, kita masukkan kembali ke belajar CRUD, di sini isi update. Nah, di sini ada delete kan? Nah, delete masuk ke delete. Jadi kalau masuk ke sini bukannya delete ini, delete. Kita sudah bikin file kan delete. Jadi kalau kita balikin lagi ke sini, kembali ke depan, berarti kalau dihapus ini nama alamat program sudah diaksi. Kenapa masih kosong? Karena di delete-nya di sini masih belum ada perintah baca SQL. Ini delete-nya masih belum ada perintah SQL. Sekarang kita ambil saja, copy saja yang read yang sudah jadi. Kita copy, pindahkan ke sini. Kita copy, kita pindahkan ke sini, delete, kemudian hasilnya taruh di sini. Hasilnya adalah hasil CS. Kita delete hasilnya sama dengan hasilnya, gitu. Set, udah simpen. Berarti kita buka sekarang sudah ada. Kalau tadi belum ada, kemana-mana. Sekarang kita akan hapus. Nih, kembali ke depan. Jadi kalau ini baca data, ini buat ngedit, ganteng, kurang ganteng gitu kan, contoh ya. Update. Kalau kita mau hapus itu berarti kan, itu udah berubah semua. Nah, sekarang kita akan menghapus ini misalkan, berarti diklik delete post langsung dihapus, dia akan balik lagi enggak? Coba kita cek. Set, kita buat di sini. Berarti di delete ketika eksekusinya kirim, hapus, submit, terus kemari mana delete method post. Berarti buat di delete nya ada lagi nambahan namanya method. Saya copy saja sebenarnya. Tadi gue bilang kalau ngetik lama lah, kita ngopi punya sendiri aja. Delete. Delete get post, sebentar biar kelihatan. Wah, kelihatannya banyak, ribet banget sini. Ini ngeribet gimana, orang CRUD aja pakai segini kok. Ribet. Ini sangat nggak ribet, lah. Delete method get post. Sekarang kita akan ada dua proses. Kalau ini fetch all, kalau misalkan tidak ada action. If kalau di sini baru kita tambahkan actionnya. Actionnya pada saat tadi ngepost yang update ya. Ada. Nah, ini dia nih. Set, kita ambil ini aja. Cek.
update. Oke, saya tambahkan di sini ya. Tadi kalau ini update, kalau ini ngedelete. Jadi jika langsung saya bukan select lagi, delete siapa? Delete mahasiswa, where gitu, nomor sama ini. Jadi dia akan menghapus langsung isi database yang di nomor. Nah, set kita di sini db commit lagi. db commit. Oke, return lendat berhasil lagi. Jangan berhasil lah, kita balik lagi ke dia, ke halaman dia lagi aja ya. Dia ke halaman delete lagi aja, ke halaman delete. Kalau mau balik lagi ke halaman delete, caranya ada namanya redirect. Saya tambahkan sedikit lagi redirect. Jadi sebentar, return. Oh, belum ditambahkan di sini, pantes request. Sekarang tambah redirect. Oke, saya akan redirect dia ke alamat ini, garis miring. Jadi redirect URL. Ada mana redirect URL? Mana redirect URL. Wah, oke. Sebentar, kita akan redirect nih. Ini filenya. Kalau sudah berhasil, dia akan nge-redirect ke gitu. Ini return redirect ke garis miring. Saya langsung ganti saja garis miring ke mana, garis miring. Mohon maaf. Buka lagi namanya delete. Redirect delete. Oke. Jadi pada saat selesai ngedelete, dia akan nge-redirect ke dirinya sendiri. Akhirnya, tapi tidak post, dia langsung buka, langsung ngebuka database. Jadi pada saat sudah dihapus, kebuka lagi. Coba kita lihat, coba jalan nggak sekarang? Pimpa. Sekarang set, ini kita hapus. Saya berarti hilang sayanya. Oh, nir mahasiswa sintak salah sintaknya. Delete tuh kayak gimana sih? Delete SQLite, lupa aku. SQLite terakhir, delete statementnya delete from. Astagfirullahaladzim, aku lali. Delete from gitu. Tak tes lagi, cek dah. Ketika saya dihapus berarti saya hapus, cetus, hapus kan. Roy, kita klik hapus, klik cetus. Anda juga Python saya klik cetus. Oke. Jadi inilah proses bagaimana caranya membuat CRUD di Flash. Sederhana banget bukan? Jadi cuma ini. Nanti kalau untuk belajarnya nanti saya akan ditaruh di Google Drive, linknya nanti bisa dilihat di bawah video ini. Jadi ada linknya untuk Anda belajar. Terima kasih, selamat belajar. Semoga teman-teman semua bisa jadi programmer yang handal.